Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Kurniawan. Saya dari Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi, Fakultas FTKI. Saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi. Soal yang pertama adalah jelaskan perbedaan dan berikan contoh Real Object Oriented Model dan Function Oriented Model. Yang pertama, Real Object Oriented Model. Permodelan berorientasi objek adalah pendekatan untuk permodelan aplikasi yang digunakan pada awal siklus hidup perangkat lunak ketika menggunakan pendekatan berorientasi objek untuk pengembangan perangkat lunak. Sedangkan Function Oriented Model adalah representasi grafis dari fungsi perusahaan dalam lingkup yang ditentukan. Tujuan model fungsi adalah untuk mendeskripsikan fungsi dan proses, membantu penemuan kebutuhan informasi, membantu mengidentifikasi peluang, dan menetapkan dasar untuk menentukan biaya produk dan jasa. Selanjutnya soal kedua, berikan contoh preventive maintenance dan predictive maintenance. Contoh preventive maintenance. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam pemberian rutin pada dasarnya adalah usaha pemeliharaan yang dilakukan tanpa melalui proses pembongkaran. Bentuk pekerjaan dalam pemeliharaan rutin antara lain adalah inspeksi rutin, adalah merupakan peninjauan secara visual terhadap kondisi fisik komponen dari unit instalasi peralatan produksi. Pekerjaan ini biasanya dilakukan secara rutin setiap 1 hari sampai 1 minggu sekali, tergantung kebutuhan. Pengetesan rutin merupakan usaha untuk mengatur atau memantau kondisi kerja suatu komponen secara rutin agar komponen dapat diusahakan untuk beroperasi pada kondisi normal. Yang pertama, kegiatan-kegiatan yang umum dilakukan dalam pemberian rutin, misalnya memeriksa fungsi dari mekanisme komponen, memeriksa dan menyetel adjustment, membersihkan, mengencangkan bagian-bagian yang kendur. Pemeliharaan kecil atau medium adalah usaha perbaikan-perbaikan ringan terhadap gejala gangguan yang berhasil terdeteksi selama pemeriksaan rutin. Perbaikan ringan sangat penting peranannya dalam mencapai tingkat keberhasilan proses pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu komponen unit instalasi. Kegiatan overhaul pada mesin biasanya dilakukan secara periodik dan sangat teratur serta mempunyai konsentrasi dan perhatian yang lebih dibanding pemeriksaan rutin dan pemeriksaan kecil. Pada kegiatan ini dilakukan pembongkaran mesin untuk mengecek kondisi komponen mesin secara menyeluruh, di mana dimaksudkan untuk mengetahui kemungkinan perusahaan yang terjadi pada mesin yang tidak dapat diketahui hanya dengan pemeriksaan rutin. Contoh kegiatan seperti ini misalnya pada pergantian batu tahan api di tanur atau pabrik semen. Selanjutnya, predictive maintenance. Seperti yang telah kita ketahui, preventive maintenance berfungsi menangani langsung hal-hal yang bersifat mencegah terjadinya kerusakan pada alat atau fasilitas yang dilakukan dengan jalan memeriksa alat atau fasilitas secara teratur dan berkala serta memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil yang dijumpainya selama pemeriksaan. Bagaimana baiknya suatu mesin yang telah direncanakan kausan dan kerusakan selama pemakaian pada umumnya masih dapat terjadi. Meskipun demikian, laju keausan ini masih dapat diperkirakan besarnya bila mesin atau alat dipakai dalam kondisi normal. Khususnya dalam bidang peralatan listrik dan elektronika, sering diperingatkan bahwa kerusakan-kerusakan komponen-komponen listrik adalah bahaya yang selalu mengancam, sehingga tidak ada alat atau instrumen yang dapat dipercaya yang mampu melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap kerusakan komponen. Yang umum dilakukan dalam praktek contohnya adalah mengganti semua bola lampu listrik dalam bengkel atau daerah tertentu sekaligus setelah beroperasi dalam jangka waktu tertentu, jadi tidak menggantinya satu persatu setelah bola lampu tersebut padam.
Contoh di atas adalah contoh khusus dari pendekatan predictive maintenance. Predictive maintenance ini juga merupakan suatu teknik atau cara yang banyak dipakai dalam cara produksi berantai, di mana bila ada gangguan darurat sedikit saja pada sistem produksi tersebut, misalnya ada kerusakan pada belt conveyor, dapat menyebabkan terhentinya aliran produksi sehingga dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar pada perusahaan yang bersangkutan. Dalam industri yang menggunakan proses kimia, terhentinya aliran sistem produksi beberapa detik saja dapat menimbulkan kerusakan, dan bila berhenti beberapa menit saja sudah dapat menimbulkan kerusakan berat yang fatal. Jadi predictive maintenance merupakan bentuk baru dari planned maintenance, di mana penggantian komponen atau suku cadang dilakukan lebih awal dari waktu terjadinya kerusakan. Selanjutnya soal yang ketiga. Jelaskan istilah berikut. Yang pertama quality of design, yang kedua quality of conformance, yang ketiga quality control. Quality of design, kualitas rancangan adalah fungsi berbagai spesifik produk, artinya fungsi dari suatu produk sama, hanya desain produk yang berbeda. Suatu produk dikatakan memenuhi kualitas rancangan apabila produk tersebut memenuhi spesifikasi produk yang bersangkutan secara fisik atau performance saja. Kualitas desain digunakan untuk menentukan target pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Bila pasar sudah ditentukan, maka untuk memenangkan persaingan adalah dengan kualitas. Disinilah kualitas kesesuaian menjadi penentu. Selanjutnya kualitas kesesuaian atau quality of conformance. Quality kesesuaian adalah ukuran mengenai cara produk memenuhi berbagai persyaratan atau spesifikasi. Suatu produk dikatakan memiliki kualitas kesesuaian apabila produk tersebut tidak menyimpang dan spesifikasi yang ditetapkan dan dapat memenuhi permintaan konsumen sehingga konsumen merasa puas dengan produk yang diterimanya. Kualitas kesesuaian yang tinggi menyebabkan total biaya menjadi rendah karena biaya yang dikeluarkan untuk keperluan produk rusak atau cacat tidak ada lagi. Untuk itu kualitas kesesuaian harus benar-benar diperhatikan oleh pihak manajemen dengan mengadakan perencanaan dan pengawasan kualitas yang baik sejak awal. Selanjutnya quality control adalah pengendali mutu dalam sektor industri, mulai dari suatu manufaktur hingga sebuah produksi tangan. Quality control menurut Ishita Nobuyuki adalah segala kegiatan untuk memelihara dan memperbaiki produk dan servis yang ditawarkan kepada suatu perusahaan. Menurutnya, quality control bukan hanya menjadi sebuah tanggung jawab bagian quality control saja, tetapi juga seluruh karyawan atau pihak menjadi satu kesatuan untuk dapat memecahkan masalah. Selanjutnya soal yang keempat. Jelaskan tentang atomicity dan konsistensi. Atomicity mensyaratkan bahwa setiap transaksi adalah semua atau tidak. Jika salah satu bagian dari transaksi gagal, seluruh transaksi gagal dan negara database yang tersisa tidak berubah. Sebuah sistem atom harus menjamin atomicity dalam setiap situasi, termasuk gangguan listrik, kesalahan, dan crash. Ke dunia luar, transaksi berkomitmen muncul oleh dampaknya pada database. Tidak dapat dibagi dan transaksi dibatalkan, tidak terjadi. Selanjutnya konsistensi. The consistency property memastikan bahwa transaksi akan membawa database dari satu negara ke negara lain yang valid. Setiap data ditulis ke database harus berlaku sesuai dengan semua aturan yang ditetapkan, termasuk namun tidak terbatas pada kendala, cascades, pemicu, dan kombinasi dari semuanya. Ini tidak menjamin kebenaran transaksi dalam segala hal pemrogram aplikasi. Mungkin ini yang merupakan tanggung jawab dari code aplikasi level. Tetapi
tetapi hanya bahwa kesalahan pemrograman apapun tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Selanjutnya soal kelima. Berilah penjelasan mengenai configuration item tree. Configuration item tree adalah informasi yang dibuat sebagai bagian dari proses software engineering, merupakan bagian tunggal dari spesifikasi yang besar atau satu test case dalam sebuah kumpulan tes. Faktor-faktor SCI terdiri dari A. Spesifikasi sistem, B. Rencana proyek perangkat lunak, C. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, model analisis grafis, spesifikasi proses, prototype, spesifikasi matematis. Yang D. Preliminary user manual. Yang E. Spesifikasi desain. Ada deskripsi data desain, deskripsi desain arsitektur, deskripsi desain modul, deskripsi desain interface, dan deskripsi objek atau jika teknik objek oriented digunakan. Selanjutnya soal ke-6. Jelaskan tentang software configuration management plan. Software configuration management adalah elemen yang penting dalam software quality assurance. Tanggung jawab utama SCM adalah melakukan kontrol terhadap perubahan. Selain itu juga mengidentifikasi SCA dan beberapa versi dari software. Auditing konfigurasi software untuk memastikan bahwa software telah didevelop dengan baik dan membuat laporan mengenai semua perubahan yang diaplikasikan pada konfigurasi. Terdapat 5 tugas SCM, yaitu identifikasi, kontrol versi, kontrol perubahan, audit konfigurasi, pelaporan. Tools konfigurasi manajemen terdiri dari dependency tracking, audit trials, reporting of change, support the change rules, versioning, requirements tracing, repository arrangement sebagai objek dasar dan objek aggregate, mendukung linear evolution dan trees. Demikian jawaban dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.